Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Huwa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yukhituna bihi ilma. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah huwa rasulun minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa zakihim innaka antal azizul hakim. Wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ketua dan seluruh pengurus DKM Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati, yang kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Jabar yang datang dari berbagai daerah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kemampuan. Sehingga kita bersama dapat melaksanakan sholat berjamaah zuhur, berkumpul al-muwasalah dan al-multaqa di Masjid Al-Jabar ini, maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama yang begitu mulia, jutaan bibir setiap hari mengucapkannya dan akan terus bergulir sampai akhir zaman. Maka kita bacakan salawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tema tausiah yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah tentang sumber doa dan prioritas doa yang kita baca sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min itu adalah surat yang ke-40, juz yang ke-24, ayatnya yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku dengan mendekatkan diri, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan berupa hidayah dan anugerah. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah pertanyaan. Ketika kita berdoa itu bersumber dari mana?
Dan kita harus berdoa sesuai dengan ajaran-ajaran kita. Para ulama telah memberikan sebuah garis, di antaranya bahwa sumber berdoa itu untuk kaum muslimin minimal ada 5 sumber yang harus kita baca pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sumber yang utama dalam berdoa itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran harus dijadikan pedoman untuk sumber berdoa kita setiap hari. Kata para ulama bahwa Al-Quran itu terdiri daripada 114 surat, 30 juz. Kemudian ada 666 ayat. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu terdiri daripada 77.227 kalimat atau kata. Dan ada 1.227.000 huruf. Nah, begitu banyaknya ini Al-Quran tentang huruf-huruf tersebut, maka itu semua harus dijadikan landasan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Nabi kita bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu asyruha amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan diberi satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa salah satu contohnya surat Al-Fatihah itu terdiri daripada 7 ayat, 29 kalimat, ada 139 huruf. Maka apabila kita membaca setiap hari tentang Fatihah itu, dapat kita kalikan berapa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Demikian juga surat Al-Fatihah merupakan rukun dalam sholat. Karena Al-Fatihah salah satu ayat dalam Al-Quran dan dipakai rukun dalam sholat. Barang siapa orang yang sholatnya tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Demikian pula di dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa para nabi. Contohnya seperti doa Nabi Adam yang tercantum di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, juz yang ke-8, ayat yang ke-23, yang berbunyi, Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Demikian juga doa Nabi Nuh tercantum di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, juz yang ke-18, ayat yang ke-29. Rabbi anzilni munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan juga banyak sekali doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran yang harus kita baca, salah satu sumber daripada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber kedua adalah membaca Asmaul Husna. Di belakang kita, di depan kita ini ada tulisan Asmaul Husna. Ini adalah merupakan sumber doa yang harus kita baca. Apakah mau dibacanya setelah sholat atau sebelum sholat, atau setiap hari merupakan wiridan kita. Ini adalah salah satu sumber doa itu. Di antaranya adalah membaca Asmaul Husna. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, juz yang ke-9, ayat yang surat ke-180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya
Allah lah yang memiliki nama-nama yang terbaik, yang menunjukkan keagungan dan kemahasempurnaannya. Maka berdoalah dan bermohonlah kepadanya dengan menyebut yaitu Asmaul Husna. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah atau Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah itu aktif, tidak pernah pasif, selalu berhubungan dengan kita. Salah satu contoh, Allah punya sifat atau namanya Ar-Razzaq, yaitu Allah yang maha pemberi rizki. Kita sebagai makhluknya adalah Al-Marzuq, yang diberi rizki. Jadi antara Khalik dan makhluk, antara Allah sebagai Khalik yang memberikan rizki, kita yang diberikan rizki, itu selalu connect, aktif terus menerus. Maka oleh karena itu kita harus terus berdoa kepada Allah, meminta rizki kepadanya, dan seterusnya. Demikian juga ada salah satu contoh, Allah memiliki sifat Al-Mujib, yaitu Allah yang maha mengabulkan segala doa-doa yang kita bacakan, yang kita panjatkan kepadanya. Maka kita ada yang Al-Mujab, yaitu orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, kemudian yang ketiga, doa bersumber dari sholawat Nabi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, juz yang ke-22, ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Solawat dari Allah berarti memberikan rahmat kepada Nabi. Solawat dari malaikat berarti memohonkan ampun untuk Nabi. Maka kita pun harus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu fungsi daripada solawat itu tertera dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juz yang kedua, halaman yang ke-356. Nomor hadisnya tentang 486, bahwa dikatakan setiap doa yang dipanjatkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mauquf, diam, bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi dia menggantung. Tapi kalau kita sudah membacakan sholawat kepada Nabi, maka doa itu akan menembus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi bersabda, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardh la yas'adu minhu syai'un hatta yusalliya ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu diam di antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sumber doa yang keempat adalah kita harus mengambil daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak, kalau kita buka-buka kitab-kitab hadis, itu yang paling banyak di dalam Sunan Imam At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Abu Daud, itu semuanya hampir doa-doa yang kita bacakan tertera di situ semuanya. Maka ada istilah, ada doa-doa doa masyurat, doa-doa yang harus dibacakan oleh kita semua, yaitu yang tertera dalam surat dan dalam kitab hadis Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud. Kemudian yang kelima, sumber doa itu dari para ulama kita. Ketika kenapa dikatakan ulama ini sebagai sumber doa? Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi dan memberikan doa kepada kita. Kita pun harus mengamalkan apa yang diberikan doa oleh para ulama. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang harus kita baca setiap hari doa ini daripada implementasi daripada tadi doa itu. Di antaranya pun ada 5. Pertama, kita harus mohon doa kepada Allah tentang diberi umur panjang. Yang kedua,
memohon diberikan rizki yang terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita mohon doa diberikan kesehatan. Yang keempat, kita diberikan hidup tenang dan tentram. Dan yang terakhir, memohon doa kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Jadi 5 doa ini yang perlu kita baca setiap hari. Pertama, kita memohon doa minta umur panjang. Yang kedua, kita memohon agar supaya kita diberi rezeki terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus berdoa untuk kesehatan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-Jabar ini, kalau tidak sehat tidak mungkin datang ke sini. Maka kita perlu membaca doa untuk itu kesehatan. Kemudian juga membaca yang terakhir, husnul khatimah. Hadirin kaum muslimin, sebelum diakhiri tausiah yang singkat-singkat ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, marilah kita bersama-sama membaca istighfar 3 kali terlebih dahulu dan syahadat 3 kali terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi fil ardi wala fis sama wa was-sami'ul alim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma lakal hamdu bil iman, Allahumma lakal hamdu bil Islam, wa lakal hamdu bil Quran, wa lakal hamdu bil hadbil bis sunnah, minan nari ilal jannah, wa minal harami ilal halal, wa minal dhulumati ilan nur, wa minal faqri ilal ghina, wa minal musibah ilal maghfirah, wa minal dhalalah ilal hidayah, wa minal tafarruqati wal ikhtilafi ilal ijtima', ya dal jalali wal ikram. Segala puji bagi Allah yang telah menggantikan malam dengan kekuasaannya dan mendatangkan siang dengan rahmatnya. Di masjid yang penuh barokah ini, perkenankanlah kami yang hadir di ruangan ini memohon dan seraya berdoa kepadamu, ya Allah. La ilaha illallahul azimul halim, la ilallahu rabbul arshil azim, la ilallahu rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Allahumma ja'alna awwala yaumina hada salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini kebaikan untuk kami semua. Pertengahan hari ini kemenangan bagi kami semua. Dan diakhiri hari ini kesuksesan bagi kami semua. Allahumma tawil umurana wa sohi ajajasana wa nawiru qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arjaqana wa il khair qaribna wa min syari abidna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, panjangkanlah usia kami, sehatkanlah tubuh kami, teguhkanlah iman kami, baguskanlah amal kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan segala kebajikan, dan jauhkanlah kami dari segala keburukan. Tunaikanlah kebutuhan kami, ya Allah, baik kebutuhan di dunia maupun kebutuhan di akhirat nanti. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin
waj'alna minal ibadikas shalihin. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang selalu beristighfar kepadamu, dan masukkanlah kami ke dalam kelompok orang-orang yang soleh di antara hamba-hambamu. Allahumma ja'alna ila mamardutika dalilan, wa la taj'al lisyayatini alaina sabilan, waj'alil jannata lana manzilan wa maqilan. Ya Allah, tuntunlah kami untuk mendapat keridhoanmu, dan janganlah ada celah bagi setan untuk menggoda kami, serta jadikanlah surga sebagai tempat tinggal dan bernaung kami. Allahumma ja'al sa'yana mashkuran, wa danbana maghfuran, wa amalana maqbulan, wa aibatana masturan. Ya Allah, jadikanlah setiap langkah aktivitas kami, kerja kami, usaha kami, setiap hari sebagai ungkapan rasa syukur kepadamu, dan semoga amal ibadah kami dapat diterima dan dosa kami dapat terampuni, serta seluruh kesalahan kami tertutupi. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiba wasi'an nafi'a, waj'alna awsa rizqan alayya inda kibar sinni wa inqita'il umri. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal, rizki yang baik, dan juga jadikanlah olehmu rizki kami itu yang paling luas ketika pada saat kami sudah tua dan lemah tak berdaya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua dua hal di hari Rabu ini, yaitu janganlah engkau biarkan dosa kami tanpa engkau mengampuninya. Berilah kami kekuatan dalam mentaatimu, sesungguhnya kesungguhan beribadah dalam menyembahmu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan memperkenankan doa kita semua. Amin ya Allah ya alamin. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mohon maaf pula atas segala kekhilafan, baik dalam cara penyampaiannya maupun dalam cara tutur katanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.